a fucking movie star. Do you mind taking your top off so we can see your breasts? Another victim of the Night Stalker. I crushed her fucking head. The choice is yours. Film dibuka dengan klip video Maxine Miller muda sedang melakukan sedikit tarian yang direkam oleh ayahnya, Pendeta Ernest Miller. Ia juga mengulang kalimat dari ayahnya yang kemudian menjadi moto hidupnya, "Saya tidak akan menerima kehidupan yang tidak pantas saya dapatkan." I will not accept a life I do not deserve. Very good. Tahun 1985, Maxine Ming telah membintangi sejumlah film dewasa dan kini ingin beralih ke film Hollywood. Ia mengikuti audisi untuk film horor The Puritan 2 yang ditulis dan disutradarai oleh Elizabeth Bender. Maxine memberikan audisi yang memukau dan kemudian diminta untuk memperlihatkan payudaranya. Sebelum pergi, Maxine memberitahu Elizabeth dan yang lainnya bahwa mereka sebaiknya memilihnya karena ia akan menjadi bintang. Y'all should cast me in this movie. Because I'm a star. The whole world's gonna know my name. Saat keluar, Maxine membanggakan diri kepada para artis lain bahwa ia mendapatkan peran tersebut. Saat ini di Los Angeles sedang diteror seorang pembunuh berantai satanik yang dikenal sebagai The Night Stalker. Maxine terus berkomunikasi dengan agennya Teddy Knight yang berusaha membantunya mendapatkan peran. They loved your look. Everyone loves an underdog. Maxine membagikan berita tentang perannya di film Puritan pada teman sekamarnya Leon, juga pada teman sesama bintang porno Amber James. Amber mengundang Maxine ke sebuah pesta di Hollywood Hills, tetapi ia menolak karena ia harus bekerja di pekerjaan lainnya. It should not be that hard to fuck me. Good luck out there. Pekerjaan kedua Maxine adalah di sebuah pertunjukan langsung. Kali ini kliennya seorang pria yang mengenakan sarung tangan hitam dan setelan gelap. Setelah bekerja, Maxine berjalan dengan temannya Tabby Martin yang juga mengundangnya ke sebuah pesta, tetapi Maxine sekali lagi menolak. No kidding. I didn't know you could act. Guy girl or girl girl? Laura? Congrats. Setelah berpisah dari Tabby, dia diikuti oleh seorang pria yang mengacungkan pisau. You can run, but you'll never get away. Maxine berbalik mengarahkan senjata pada orang itu. Dia nampak ketakutan dan menuruti semua yang diperintahkan Maxine. Maxine mengakhirinya dengan menginjak kemaluan pria itu dengan tumit sepatu. Do you know what happened to the last person who tried to kill me? I crushed her fucking head. Di apartemen Maxine, ia menerima paket yang berisi sebuah kaset video pornonya saat syuting di peternakan. Pengirim tersebut adalah seorang pria bernama John Labatt atas perintah seseorang. The price is going up, so you still need my help out here. Korban selanjutnya, Tabby dan Amber diculik dan direkam. Dalam keadaan terikat, mereka disiksa dan dibiarkan mati di danau. Keesokan paginya, detektif William dan Torres mendatangi tempat mayat Tabby dan Amber ditemukan dengan simbol-simbol setan yang dicap di tubuh mereka menjadi tanda korban The Night Stalker. It's like they did that with a fucking cattle prod. It marked them both. Untuk kebutuhan film, Maxine harus membuat cetakan kepalanya yang memerlukan waktu 10 menit. Setelah wajah Maxine ditutup, wanita itu pun pergi. Namun Maxine merasa dihantui Pearl. Maxine terjatuh dan wanita itu kembali untuk membantunya berdiri. Sebelum pulang, Maxine menerima pesan dengan nomor telepon. Ia kemudian menelpon dan orang itu menyuruh Maxine menemuinya di Hotel Bonaventure di lantai 4.
Maxine bertemu Labat di sebuah restoran, di mana ia memberitahu Maxine bahwa majikannya sedang mencarinya, dan mereka berdua tahu tentang keterlibatan Maxine dalam pembantaian di peternakan. What about Howard and Pearl Douglas, Bobby Lynn Parker, R.J. Nichols, Wayne Gilroy, Rain Day, and Jackson Hollis? You know, they never did catch who murdered them. Maxine menyangkal terlibat dalam hal itu. Labat menyuruh Maxine menemui majikannya di Starlight Drive, atau Labat akan mengungkap keberadaan Maxine di peternakan malam itu. My employer is a very powerful man. Maxine menyadari bahwa Labat mengikutinya. Dia meletakkan kunci di antara jari-jarinya dan meninju wajah Labat berulang kali membuatnya berdarah. Now it's personal. We gonna pay for this. I'm gonna see to it. Lalu Maxine pergi menemui Teddy untuk meminta perlindungan dari Labat. This guy thinks he's the big bad wolf? Wrong. I'll go to jail over it. That's how passionate I am. I'm the big bad wolf and nobody's. Go home. Learn your lines. Teddy's got this. Sesampainya di depan apartemen, Maxine bertemu dengan William dan Torres yang mencoba menanyainya tentang pembunuhan Teddy dan Amber, tetapi Maxine menolak untuk berbicara dengan mereka. They are your friends, aren't they? Any information you have could be really helpful. Don't talk to police. Sesampainya di rumah, Maxine meninjau naskah untuk syutingnya besok. Sementara itu, di toko video tempat Leon bekerja, dia didatangi The Night Stalker yang menebas dan menikamnya hingga tewas. Keesokan paginya, Maxine mendapat kabar dari Teddy bahwa dia belum menemukan informasi tentang Labat. Maxine yang penasaran dengan banyaknya polisi di luar, dia pun turun. Dan betapa terkejutnya dia saat mendapati mayat Leon didorong keluar dari toko yang juga dicap dengan simbol setan. Para detektif memperlihatkan mayat-mayat korban The Night Stalker yang ketiga-tiganya dikenal Maxine. Mereka mencoba merayu Maxine untuk bekerja sama, tetapi dia tetap tak mau mengalah. Hey, hold up. You're supposed to help me save the next girl's life. Maybe she should save herself. Maxine terlambat datang ke lokasi syuting yang membuat Elizabeth marah dan mengancam akan memecatnya. Lalu Maxine dikenalkan dengan Molly Bennett, pemain Puritan pertama yang karakternya telah meninggal tetapi dibangkitkan untuk Puritan yang kedua. Molly mengatakan mendapat undangan pesta besar di perbukitan. See you around. Yeah. Nice to meet you, Nadine. Dalam perjalanan pulang, Maxine dihadang Labat yang membawa senjata. Maxine berlari dikejar Labat menuju salah satu bangunan di studio itu. Namun Labat kepergok petugas keamanan dan memaksa Labat keluar dari lokasi itu. Saat malam tiba, Maxine mendatangi sebuah pub untuk menjebak Labat. Maxine berhasil menuntunnya ke sebuah tempat di mana Shepard, anak buah Teddy, memukulnya hingga pingsan. Labat terbangun dalam keadaan terborgol di sebuah mobil. Perlahan-lahan mobil itu dihancurkan bersama Labat di dalamnya. Oh, no, wait. Turn it off! I don't want to die in here. We'll clean up the mess. Get lost. Maxine mulai mempertimbangkan apa yang William katakan tentang menghentikan pembunuhan lebih lanjut. Dia memutuskan untuk pergi ke alamat yang diberikan Labat padanya. Diam-diam William dan Torres mengikutinya dari belakang. Setibanya di tempat itu, Maxine melihat video masa kecilnya yang direkam Ernest ayahnya. Ternyata pengungkit itu adalah Ernest yang seorang pendeta. Dia sengaja membunuh teman-teman Maxine sebagai korban The Night Stalker agar Maxine berhenti menjadi bintang porno karena Ernest menganggap mereka sebagai penyembah setan. Saat Maxine lemah, Ernest membekapnya hingga pingsan. Maxine tersadar dalam keadaan terikat. Ernest sedang membuat film dengan dalih untuk ketenaran yang diinginkan Maxine, dan Maxine dipersiapkan untuk adegan pengusiran setan bersama sekte pengikut Ernest. Tonight, an exorcism. I document Evidence of your possession. confess. You shall be marked.
Ketika Maxine akan diberi tanda, William dan Torres muncul hingga terjadi baku tembak dengan anak buah Ernest. Maxine berhasil membuka ikatan dengan pisau yang dibawanya, sementara Ernest yang sempat tertembak lari menaiki papan nama Hollywood, dikejar Torres dan Williams, lalu Maxine menyusulnya. Namun Torres tertembak dan tak terselamatkan. Sementara William ditusuk matanya dengan salib dan jatuh hingga tewas. Ternyata Ernest pun tertembak dan terkapar. Dia meminta maaf pada Maxine karena telah gagal menjadi ayah. Dengan sorotan cahaya dari helikopter kepolisian, Maxine membayangkan ketenarannya dengan mengakhiri Night Stalker. Maxine, over here! Sebelum menarik pelatuk, Maxine mengatakan bahwa dia tidak gagal dan semua ini karunia ilahi. Dia kemudian meledakkan kepala Ernest. You gave me just what I needed. 1 bulan kemudian, Maxine kembali ke lokasi syuting. Namun sebelum melanjutkan pekerjaan, Elizabeth memimpin hening cipta untuk mengenang Molly. Ini adalah syuting terakhir film Puritan 2. Elizabeth menanyakan rencana Maxine selanjutnya, dan Maxine hanya mengatakan bahwa dia tak ingin ketenarannya berakhir. I just never wanted it to end. Film pun selesai.